melalui ibadah kita pada sore hari ini. Kalau gitu kita nyanyi satu lagu. Ayo. Kalau kita nyanyi lagu Yesus Ku Panggil. Sore hari ini kami datang kepadamu, naikkan ucapan syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan sore hari ini kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau hadir bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, saatnya adik-adik kita mau memuji Tuhan. Ya, sudah saatnya kita memuji Tuhan. Saya undang adik-adik yang ada di rumah, ayo bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari terbit matahari. Ikuti kita bersama ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari sampai pada masuknya.
Bapa di surga, kami mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan sudah menyertai ibadah kami, dan tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengurapi adik-adik kami di rumah yang akan mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya dapat ditanam di hati mereka dan bisa bertumbuh dan berbuah dalam firman Tuhan yang akan didengarkan. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Nya, membawakan firman-Mu, kiranya kami mau memakai setiap kehidupannya agar bisa membawakan firman sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat sore, apa kabarnya semua? Puji Tuhan, kakak yakin pasti semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Baiklah adik-adik, pada saat ini kakak ingin bawa sebuah cerita tentang siapa? Ada yang tahu? Siapa? Ayo, tebak. Oke, biasanya kita bahas tentang tokoh atau nabi-nabi, tapi saat ini kakak akan bawakan sebuah cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi sebelum kita lebih jauh tentang Tuhan Yesus, kakak ingin tanya dulu mengenai masalah yang ada saat ini. Ada yang tahu nggak mengenai apa sih itu penyakit corona? Ada yang tahu? Ada nggak? Kalau nggak ada, coba lihat gambar di atas ini. Ini dia namanya virus corona atau penyakit yang saat ini mewabah di Indonesia loh. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Oke, penyakit ini adalah penyakit yang membawa ketakutan, membawa kecemasan, membawa kekhawatiran, membawa hal-hal yang tidak baik bagi masyarakat di dunia yang ada saat ini, khususnya di kota kita, kota Kendari. Karena itu saja, tapi penyakit ini juga membuat kita, khususnya lihat kita saat ini sekolah minggu melalui online. Walaupun itu tidak mengganggu hadirat Tuhan dengan kita, tapi penyakit ini membuat kita jadi tidak boleh beribadah di gereja atau ibadah di sekolah minggu kita seperti biasanya. Bahkan bukan hanya itu saja, dia juga membuat dunia pendidikan atau sekolah adik-adik saat ini menjadi terganggu. Yang suka mungkin sekolahnya di SD mana atau di PAUD mana atau di tempat-tempat lain yang menjadi tempat les atau tempat sekolah jadi terganggu juga loh. Sehingga ya penyakit ini sangat membawa kecemasan atau membawa hal. Tapi tenang adik-adik semua yang saya kasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya bagi umat yang percaya, kita tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, kita tetap yakin. Kenapa? Karena ada ini dia. Dia siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita, ada yang tahu nggak siapa sih itu Tuhan Yesus? Saat ini kakak ingin bahas tentang siapa sih Tuhan yang kita sembah itu. Kita tahu namanya Yesus, kita tahu dia Tuhan Yesus. Tapi apa sih dia? Atau siapa sih dia? Apa sih kehebatannya? Apa sih yang dia bisa lakukan? Kadang-kadang adik-adik juga mungkin belum tahu, atau mungkin ada yang sudah tahu tapi lupa. Jadi saat ini kakak akan bahas tentang siapa sih Tuhan Yesus itu. Oke, jadi seperti yang kakak bilang tadi, kita tidak boleh takut, tidak boleh cemas, tidak boleh bimbang, tidak boleh khawatir. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahsyat. Yesus atau Tuhan Yesus adalah Mesias. Dia adalah penolong kita, dia adalah penyembuh kita, dia adalah sumber segala sesuatunya. Kekuatan kita dapat dari Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, menolong, membimbing, menuntun, bahkan menyertai setiap hari. Sebelum kita lebih jauh mengenai siapa Yesus itu, kakak juga ingin melibatkan adik-adik semua. Ada yang tahu nggak? Tuhan Yesus itu pada mulanya dia datang ke dunia itu seperti apa? Atau mungkin dia tujuan datang ke dunia untuk apa? Dia bikin apa? Jadi kakak ingin tanya, kalian ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Kakak ingin membagi tahu kalian. Bisa buka di dalam Al-Qur'an pasal 8 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Bisa lihat ayatnya di bawah sini ya. Ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Oke, di dalam ayat ini dibahas mengenai perjalanan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, dan di tengah jalan Tuhan bertanya kepada murid-muridnya,
pada saat ini perjalanannya menuju Filipi. Dan Tuhan bertanya kepada murid-murid yang ada di situ, di tengah jalan ya, Tuhan tanya, siapakah aku ini? Jadi Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, aku ini siapa? Siapa aku ini di mata kalian? Atau yang kalian tahu tentang aku ini apa? Saya ini siapa? Nah, jadi itu yang Tuhan tanyakan kepada murid-muridnya. Tuhan bertanya, siapakah aku ini? Dan tahu nggak? Ada yang menjawab bahwa Tuhan Yesus itu, ada yang bilang bahwa Tuhan Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Dan yang kedua, ada yang mengatakan, oh dia adalah Nabi Elia. Jadi Yohanes Pembaptis dan Nabi Elia ini adalah nubuatan atau yang sudah dinubuatkan oleh kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Lama tentang bahwa mereka, dan ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah nabi, salah satu nabi. Nah, tahu nggak? Ada satu murid Tuhan yang mengatakan begini. Tadi ketika yang lain ada jawab seperti itu karena mereka bingung, ini Tuhan ini siapa ya? Jadi mereka yang sudah sama-sama dengan Tuhan itu masih bingung. Nah, jadi kemudian ada satu murid Tuhan yaitu Petrus mengatakan begini, bahwa Tuhan, Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Dia bilang, Tuhan melarang murid-muridnya untuk memberitahukan bahwa dia adalah Mesias. Dan singkat cerita Tuhan ini datang ke dunia, diutus oleh Tuhan, dia adalah Mesias. Tuhan Yesus adalah Mesias. Dia diutus oleh Allah yang kita sembah menjadi seorang manusia, atau bisa dibilang dia meninggalkan tahtanya untuk menjadi seorang hamba. Tujuannya untuk apa sih adik-adik semua? Supaya kita kenal Tuhan kita loh. Masa kita sembah Tuhan tapi kita tidak tahu? Tujuannya datang ke dunia menjadi sama seperti dengan manusia untuk menebus dosa manusia. Karena kita adalah umat-umat yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus selamatkan kita, dia tebus dosa kita, dia telah mengorbankan setiap kehidupannya untuk menebus dosa kita dan mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga kita yang percaya dengan Tuhan akan dipastikan masuk dalam kerajaan surga. Jadi selanjutnya adalah Tuhan kita adalah Tuhan bukan hanya menyelamatkan, tapi dia adalah Tuhan yang sangat-sangat atau betapa hebatnya. Dia sangat luar biasa. Dia sanggup memulihkan, sanggup melakukan segala sesuatu yang kita tidak bisa bayangkan. Makanya dikatakan di dalam Perjanjian Baru bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sanggup menyediakan, Tuhan sanggup mengadakan. Jadi adik-adik jangan takut, jangan khawatir. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dia Tuhan yang sangat sanggup, sangat luar biasa. Adik-adik tidak perlu takut, harus yakin, dan dikatakan kita harus percaya kepada Tuhan. Jadi topik saat ini itu sangat penting supaya adik-adik bukan hanya menyembah, memuji Tuhan saja, tapi adik-adik tahu dan mencintai Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat mengasihi kehidupan kita. Dia sangat sayang, dia sangat peduli dan sangat mencintai adik-adik semua. Apalagi mengenai ketakutan yang ada yang tadi kita bahas tentang penyakit corona ini, itu tidak ada apa-apanya dengan Tuhan. Tuhan kita sanggup mengalahkan penyakit ini. Penyakit ini satu kali saja diketek Tuhan mungkin langsung hilang ketika kita percaya kepadanya. Jadi adik-adik jangan takut, jangan khawatir. Kakak saya sangat percaya, sangat yakin bahwa Tuhan pasti sanggup menolong kita. Jadi tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap setia beribadah. Jadi kuncinya adalah kita mengenal Dia dari pemberitaan firman saat ini atau cerita pada saat ini tentang siapa sih Tuhan Yesus itu. Kita kenal bahwa Dia adalah Tuhan yang baik dan setia. Oke, jadi kesimpulannya adik-adik bahwa Tuhan Yesus Dia adalah Tuhan. Dia adalah Mesias, Dia adalah Allah, Dia juga adalah mujizat terbesar dalam setiap kehidupan kita. Jadi mintalah apa yang adik-adik perlukan. Ketika adik-adik percaya, maka Tuhan pasti akan memberikan. Begitu pula ketika adik-adik sakit, ketika adik-adik dalam kelemahan tubuh atau punya masalah apapun, jangan takut.
sampaikan sama Tuhan. Tuhan Yesus dia pasti sanggup, bahkan dia akan memulihkan kehidupan adik-adik semua. Jadi dan percayalah kepada Tuhan dan selalu setia kepada Tuhan. Bukan hanya setia melalui perkataan kita, tapi setiap minggunya ikuti channel ini. Kita beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Jadi tetap kita semangat memuji Tuhan, menyiapkan hati kita, kehidupan kita untuk memuji dan menyembah Dia. Sebab Dia adalah Tuhan kita, Dia juga Raja kita. Dia adalah Bapa yang setia dalam setiap kehidupan kita. Jadi minggu depan tetap akan ada ibadah. Tetap ikuti kegiatan ibadah setiap minggunya, karena ketika kita setia dengan Tuhan, maka Dia juga adalah Tuhan yang setia dan pastinya akan selalu menolong dan memberkati kehidupan kita semua, khususnya bagi adik-adik yang mendengarkan khotbah atau mengikuti ibadah pada saat ini. Dan amin firman Tuhan. Dan di akhir ibadah ini atau khotbah saya kakak pada saat ini, kakak ingin menyampaikan juga mengenai kupon. Kalau adik-adik ingin dapat kupon lebih, seperti yang kakak Eca kemarin kasih tahu, kakak saat ini punya konsep yang beda. Kakak punya hafalan, nanti adik-adik bisa lihat ayatnya di bawah sini. Ayat hafalannya terdapat di dalam, atau adik-adik bisa buka di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Di sini dikatakan tentang bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita yang mau percaya kepadanya. Jadi adik-adik bisa menghafalkan di rumah dengan minta bantuan orang tuanya untuk membuat rekaman audio atau merekam suara adik-adik sedang menghafal, atau buat video tentang adik-adik menghafal. Nanti videonya bisa kirimkan kepada guru sekolah minggu yang ada, atau bisa menghubungi guru sektor masing-masing. Oke, ditunggu ya ayat hafalannya. Nanti ketika ayat hafalannya, maka kuponnya pun kita sediakan untuk adik-adik semua, kupon yang lebih ya. Demikian khotbah pada saat ini. Amin firman Tuhan. Tetap sehat, kuat, dan pastinya Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan Ya, tiba saatnya adik-adik kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya jemput adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita akan pujian untuk Bapak Tiga. Tahu bahwa lihat Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Dan kami percaya pertolongan Tuhan akan Tuhan akan selalu melimpah setiap kehidupan umat Tuhan, khususnya bagi setiap kami yang ikut ibadah pada sekolah minggu pada saat ini Tuhan. Kami berterima kasih buat kesempatan yang diberikan. Dan biarlah penyertaan Tuhan semakin menjadi bagian kami. Kami jaga, dilindungi, dipelihara Tuhan lebih lagi, sehingga kami boleh melihat setiap pertolongan Tuhan menjadi bagian kami. Pertama, kami semakin setia pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan yang mendengarkan, yang telah ikut ibadah pada saat ini Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan menutup ibadah kami pada saat ini dengan pengucapan syukur di dalam